Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke mata kuliah fikih, pelajaran fikih pada pasal syaraitu wujubis sholat. Syaraitu wujubi wa syaraitu wujubis sholati thalathatu asya' al-islam wal bulugh wal aqlu wa huwa haddut taklif. Syarat wajib sholat itu ada 3. Al-islamu, orang itu harus Islam. Yang kedua, al-bulughu, baligh, sudah baligh, akil baligh ya. Kalau orang laki-laki ya batasnya kalau sudah keluar mani ya, baik ketika dalam keadaan sadar maupun tidak sadar, itu adalah sudah ada kewajiban untuk melaksanakan sholat. Kalau perempuan sudah haid itu sudah balik. Al-aqlu, dan berakal. Jadi kalau berakal, akal sehat. Kalau orang yang ayan tidak sadar itu berarti tidak berakal. Kalau edanya itu adalah tahunan, gila tahunan, itu ya tidak ada kewajiban sholat, dia bebas dari kewajiban itu. Kalau dia sekedar mughma alaih atau orang tidak sadar dalam waktu tertentu, itu dia mendapatkan wajib, dia harus mengqadha sholat jika nanti dalam keadaan sadar. Islam wa huwa haddut taklif, dia mempunyai batas taklif. Taklif itu beban syar'i ya, yang harus ditanggung oleh seseorang kalau sudah menjadi kewajiban seseorang. Kalau Islam ya, orang yang kemarin ada orang yang masuk Islam, belum masuk Islam, nunggu saya sholat maghrib ya, kemudian dia ikut sholat, dan sholatnya tidak sah karena belum masuk Islam. Tapi sebagai latihan aja nggak apa-apa ya. Wassalawatul masnunatu, sholat yang disunatkan, khomsun al-aidan wal kusufan wal istisqa. Beberapa sholat yang disunatkan ada 5. 1, 2 sholat Aid, Idul Adha maupun Idul Fitri, wal kusufan, sholat kusuf ya. Sholat kusuf baik gerhana matahari maupun gerhana bulan. Wal istisqa, dan sholat istisqa. Ini sholat yang disunnahkan untuk melaksanakannya dalam keadaan jamaah, berjamaah. Tapi kemarin ketika dalam kondisi pandemi COVID, sholat Aid diperbolehkan dilaksanakan di rumah masing-masing bersama keluarga. Kalau di situ ada lebih dari 4 ya, itu diperbolehkan untuk melaksanakan sholat Id. Tidak harus berjamaah sebagaimana biasa, tetapi dia melaksanakan sholat di rumahnya masing-masing ya. Demikian pula sholat Id, sholat kusuf, baik sholat kusuf ya, juga sholat istisqa. Nah, kalau kemarin ada fatwa juga yang berkaitan dengan masalah sholat Id. Jika ada yang bisa khutbah ya khutbah, jika tidak ada yang bisa khutbah maka sholat Id dilaksanakan sendiri tanpa khutbah. Khutbah itu bagian dari sunnah, bukan wajib. Berbeda dengan sholat Jumat. Sholat Jumat itu ya termasuk bagian dari sholat itu sendiri, khutbah. Maka khutbah termasuk rukun ya, termasuk wajib yang harus ditunaikan. Wasunan at-tabi'atu lil faraid, sholat-sholat sunat yang mengikuti sholat fardu, sab'ata asyara raka'atan, ada 17 rakaat. Raka'atal fajri, 2 rakaat fajar, artinya sebelum sholat subuh, qabliyatas subhi. Wa arba'un qabla dzuhri,
dan 4 sebelum zuhur. Wa rak'atani ba'dahu, 2 rakaat setelahnya. Ya. Jadi sholat zuhur ada qobliyah, ada ba'diyah. Qobliyahnya 4 rakaat. Dan ba'diyahnya 2 rakaat. 2 rakaat ya. Jadi ada qobliyah dan ada ba'diyah. Nah, sholat fajar setelah subuh tidak ada ba'diyah. Setelah sholat subuh tidak boleh sholat sunnah. Itu adalah waktu yang tahrim, haram melaksanakan sholat sunnah. Wa arba'un qoblal asri, dan 4 rakaat sebelum asar. Wa rak'atani, nah sholat asar ba'diyah ada nggak ada. Waktu yang haram untuk menunaikan sholat sunnah itu adalah 1 ba'dal subhi dan ba'dal asri. Wa rak'atani ba'dal maghrib, dan 2 rakaat setelah sholat maghrib. 2 rakaat setelah maghrib. Kalau masuk masjid mau maghrib sebelum qomat misalkan, ya dilaksanakan sholat tahiyatul masjid, tahiyatul masjid saja. Atau sholat sunat biasa juga agak mutlak itu diperbolehkan. Tapi kalau sholat qobliyatul maghrib itu tidak ada. Wa salasun ba'dal asya, dan 3 rakaat setelah sholat isya. Yutiru biwahidatin minhunna, jika mau melaksanakan sholat witir sekalian. Makanya 3 rakaat itu witir ya. Yutiru biwahidatin minhu, 1 rakaat untuk sholat witir. Wa salasu nawafil muakkadatun, dan 3 sholat sunat yang disebut muakkadat. Sholat sunat yang muakkadah. Sunnatun muakkadatun ya. Muakkadah itu yang dikuatkan, karena memang ada dasar dalil yang melaksanakan sholat itu. Termasuk di antara sholatul lail, sholat malam. Sholat malam termasuk sholat tahajud ya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak ya. Di tengah malam tahajudlah kamu sebagai upaya untuk menegakkan sholat nawafil, sholat sunnah. Ada sholat hajat ya, sholat tasbih, dan sholat-sholat yang lain. Bisa dipergunakan malam hari lebih banyak melaksanakan sholat sunnah atau sholat sunat mutlak. Kadang-kadang sholat sunat mutlak itu diperselisihkan, padahal yang namanya sholat sunat itu banyak yang melakukan, termasuk Bilal bin Abi Rabah misalkan. Setelah wudhu kemudian sholat ba'dal wudhu. Memang Kanjeng Nabi tidak pernah mengajarkan seperti itu. Tetapi ketika Nabi bertanya kepada Bilal, "Hei Bilal, kamu setelah wudhu kemudian kok melaksanakan sholat?" "Ya Nabi." "Sholat apa itu?" Malah Nabi bertanya. Itu namanya sholat ba'dal wudhu. Setelah wudhu saya mesti melaksanakan sholat. Nabi diam dan Nabi mengatakan bagus. Sekalipun Nabi tidak melakukan seperti itu, tapi dilakukan oleh sahabat. Dan kemudian sahabat tersebut, Nabi tersebut kemudian diam dan tidak melarang. Itu namanya sunnah taqririyah. Sunnah taqririyah, ikrar. Nabi menetapkan itu sebagai sebuah produk hukum dan boleh dilakukan. Yang tidak ada lagi Nabi mengatakan, misalkan Imam Bukhari itu kan pengumpul hadis yang paling banyak dipakai hadisnya. Imam Bukhari setelah selesai menemukan 1 hadis dan kemudian ditulis sebagai hadis yang sahih, kemudian Imam Bukhari melaksanakan sholat 2 rakaat. Itu namanya sholat sunnah mutlak. Memperbanyak sholat sunnah mutlak itu lebih baik. Wa sholatud duha, dan sholat duha. Sholat duha untuk mohon agar rezekinya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian lagi sholatut tarawih, sholat tarawih.
di bulan suci Ramadan. Maka sholat tarawih itu hanya ada di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan tidak ada sholat tarawih. Maka hadis yang mengatakan yang dipakai oleh Siti Aisyah bahwa Nabi itu melaksanakan sholat 11 rakaat, ya, 11 rakaat, kemudian 4 itu adalah dilakukan oleh Nabi di luar bulan Ramadan maupun di dalam bulan Ramadan. Maka oleh para penafsir atau pensyarah hadis, ya, termasuk Imam Nawawi tidak memasukkan itu dalam sholat tarawih, tetapi sholat witir, ya, paling banyak adalah 11. Faslun wa syaraitu sholati qabla ad-dukhuli fiha khamsatu asya. Faslun, fasal, syarat sholat sebelum masuk ad-dukhul fiha khamsatu asya. Taharatul a'dha minal hadas wan najas wa satrul aurah bilibasin tahirin. Syarat sholat sebelum masuknya waktu sholat itu yang harus diperhatikan: satu, badannya harus dalam keadaan suci dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar, ya. Hadas kecil itu adalah kemudian wudhu, kalau hadas besar itu harus mandi. Hadas besar dari orang laki-laki itu adalah keluar mani, berhubungan antara suami istri, itu termasuk hadas besar. Ditambah lagi kalau seorang istri atau wanita itu adalah haid, ya, orang haid tidak diperbolehkan sholat. Nifas itu juga tidak diperbolehkan untuk melakukan sholat. Itu demikian, ya. Wan najas, bersih dari najis. Jangan sampai ketika kita sholat pakaian yang kita gunakan itu kecipratan barang najis. Maka harus hati-hati ketika di kamar mandi, di toilet, ya, jangan sampai ada ketika kita kencing, buang air kecil misalkan, kemudian kecipratan, makanya harus jongkok, ya. Pakaiannya harus diangkat yang tinggi, terutama sekali yang pakai celana itu kadang-kadang tidak bisa tinggi untuk mengangkatnya, ya. Itu najis. Kalau kena najis namanya mutanajis. Kalau dipakai untuk sholat berarti tidak sah karena baju atau pakaiannya kena najis. Wasatrul aurah, dan menutup aurat harus ditutup. Laki-laki biasa, ya, tapi tidak ada orang yang kemudian baina surrah war rukbah, antara pusar sampai ke ini. Itu batas minimal. Tetapi tidak ada orang sholat jamaah kemudian yang pakai kaos kotang tapi ditutup rapat seperti baju kayak gini. Ini tidak harus pakai gamis, ya, pakai peci tutup kepala juga boleh, tapi tutup kepala itu sunnah. Kalau orang perempuan pakainya jilbab, jilbab itu mukena. Salah kaprah kalau seandainya dikatakan jilbab itu kerudung, ya. Kalau terjemahan biasa ya kerudung tutup hanya tutup kepala saja, itu kerudung kalau orang Indonesia. Kalau jilbab itu menutupi seluruh anggota tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Jalabib, ya, itu untuk menutupi aurat. Itu kan dulu kalau untuk membedakan antara budak hamba sahaya dengan orang yang terhormat, yaitu orang yang merdeka. Wasatrul aurah bilibasin tahirin, dengan baju yang suci. Baju suci itu tidak bersih, tidak harus bersih. Baju bersih itu tidak mesti suci. Maka yang dipakai itu adalah baju yang suci. Misalkan kalau orang di sawah, misalkan mukenannya kena tanah, dan tanah itu kan tanah suci, kecuali tanah itu campur dengan benda najis, ya, kelihatan najisnya itu. Nah, itu yang disebut baju kotor, dianggap kotor tetapi suci. Tapi kadang-kadang bajunya kelihatannya bersih tetapi tidak suci. Kenapa? Kalau cebok, kalau kencing, kalau buang air itu tidak cebok, itu persis najis.
Demikian, terima kasih. Wa ma taufiqi illa billahi alaihi tawakkaltu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.